wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Anugerah iman dan anugerah kesempatan untuk menjaga keimanan. Melalui duduknya kita di tempat yang mulia ini, berzikir dan berusaha meraih dan menguatkan dasar-dasar iman Islam kita dengan ilmu dan ma'rifat. Dengan ilmu dan ma'rifat, seseorang yang beriman akan mencapai keilmuan jika ia pelajari, dan seseorang akan mengenal Allah atau meraih ma'rifatullah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Maka bagi orang yang dikenal dengan ahlul ilm, maka yang ia dapatkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak. Sehingga kenapa para ulama mereka memiliki kedudukan yang tinggi, karena mereka adalah orang yang paling kenal Allah. Sehingga apapun yang ia jalani sesuai dengan keadilan Allah dan kebaikan Allah, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai orang tersebut mencapai derajat yang tinggi dengan sifat-sifat yang mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun di sini tidak lepas dari cobaan. Tidak lepas dari cobaan yang ada dalam dirinya dan juga cobaan yang ada di luar dirinya. Allah jadikan dunia ini di luar diri kita, dan ini sebagai cobaan buat kita. Yang mendapatkan kenikmatan itu cobaan, yang mendapatkan sebaliknya itu juga cobaan. Siapapun orang yang hidup di dunia, dia harus melewati cobaan, baik isra atau dharra, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Semua mereka itu dihitung dicoba oleh Allah. Kemudian dari senang dan susah, yang paling terberat cobaan adalah di saat kita sedang senang. Itu cobaan. Kalau orang senang dengan memiliki harta yang banyak, berarti dia berada dalam cobaan yang paling berat. Namun kenapa kita suka untuk mendapatkan kesenangan dengan kesenangan dunia? Karena kita masih dikuasai oleh nafsu. Karena kita masih dikuasai oleh nafsu. Kita masih dikuasai oleh syahwatud dunia. Seseorang yang masih berjalan dengan menuruti syahwat dunia, maka haram bagi dia untuk mengenal Allah. Gak bakal dia mengenal Allah. Nah, ilmu boleh dapat, ilmu boleh banyak, tapi mengenal Allah enggak akan dia mengenal Allah. Tidak akan. Itu diharamkan untuk mengenal Allah. Karena apa? Karena di saat manusia hidupnya mengutamakan syahwat dunia, berarti dunia adalah kekasih, dunia yang ia cintai, syahwat itu. Maka silakan Anda gunakan syahwat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai syahwat ini hanya untuk kepentingan dunia. Jadikan syahwat ini untuk kepentingan akhirat. Kita buang yang fana, kita ambil yang bakal. Mudah-mudahan ini semua bisa banyak kita pahami dalam kehidupan yang sebenarnya, dan mudah-mudahan
kita bisa ambil dengan sebenar-benarnya ilmu ini. Kita ambil sebenarnya ilmu ini, dan ilmu ini adalah safinah. Ilmu ini adalah safinah. Ilmu ini adalah perahu. Safinatun najah, perahu Nabiul keselamatan. Kalau Anda tidak paham ya dengan pelajaran ini, sungguh merugi, karena Anda tidak akan kenal dengan kendaraan Anda yang bisa menyelamatkan diri Anda. Sehingga berhati-hati orang yang hidup di dunia seperti kita sekarang. Dan sampai dunia ini seorang wanita yang kita akan nikahi, jangan. Boleh Anda kenal dengan dunia ini, tapi jangan Anda tidur ya. Makanya ada orang kadang-kadang bermimpi dunia dalam bentuk wanita. Jadi kalau ada orang mimpi wanita, bukan berarti itu wanita demen sama Anda, bukan ya. Mimpi tetangga sebelah guru, dia datang sama saya dan dia menawarkan nikah dengan saya. Itu dia cinta gak guru sama saya? Itu bukan berarti dia cinta sama ente. Itu dunia ngajak bercinta. Kalau memang ente terima percintaannya, maka hinalah Anda. Hina ya. Makanya di sini hati-hati ya. Pernah itu Ustaz bermimpi itu ya. Bermimpi Ustaz itu. Berhubung kita ngerti mimpi, jadi nggak pengaruh sama wanita yang kita cintai gitu. Wah, itu bukan wanita, tapi itu dunia ya. Pernah ya datang itu dunia cantik, waduh, belum pernahnya tidak, nggak ada tuh di TV juga nggak ada perempuan cantik gitu. Dia datang ke Ustaz, kemudian Ustaz tanya, siapa Anda? Saya dunia. Saya ya. Kenapa kau datang? Saya datang karena Allah. Saya datang kepada Anda karena Allah. Dan saya akan berpisah darimu karena Allah. Sementara kita berpisah dulu. Kita berpisah. Ya udah. Kalau memang itu perintah Allah, udah. Bangun tuh pagi-pagi. Ya. Pagi-pagi kita ke kantor kita di sebelah sana. Kita tahu laporan itu. Ya, usaha anjlok, utang sampai 1 miliar. Gak ketawa, gak senyum, gak sedih. Kenapa? Ada kabar ditinggalin semua. Oh, yang ada utang semua. Untung alhamdulillah udah rapi ya. Udah ada penghabaran dia akan tinggalkan kita. Tinggalkan. Tapi kita tidak takut karena kita bertemu dunia, karena Allah berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang tidak punya, santri harus diberi makan, guru harus dikasih gaji. Sementara spesial pun kita nggak punya uang dan kita tawakal tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, mujahadatun nafas, kita mujahadah. Kita berusaha berjalan, dia setapak demi setapak dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kita. Setelah 7 tahun setelah 7 tahun atau 8 tahun ya, itu datang lagi mimpi perempuan ideal lagi. Saya bilang, "Man, siapa itu? Anak dunia. Kamu sudah lupa dengan aku," katanya. "Aku yang pernah meninggalkan kamu dulu. Aku pernah meninggalkan kamu dulu." Ya Allah. Nah, kok datang? Saya datang karena Allah, dan saya datang berita Allah untuk datang kepada dan kembali lagi seperti biasa. Nah, bangun kembali, ya kan? Tapi untungnya kita nggak ajak nikah nih perempuan, cuman kenalan, ta'aruf aja, sahib, teman aja wanita.
langsung di situ Allah berikan kemudahan buat kita. Nah ini cerita. Makanya dunia ini diumpamakan wanita, ya khatibad dunya ila nafsiha, wahai orang yang mempersunting dunia untuk dirinya. Gitu ya. Jadi boleh ente bergaul sama dunia, jangan ente nikahin. Ya, ente kalau ketemu kuntilanak ya mimpi insya Allah rezeki besok gitu. Magomnya kunti. Kalau magom bisa dari kali ya. Hah? Cuma jangan kunti itu ditidurin. Kalau kunti itu ditidurin itu dunia itu. Berarti yang dia akan celaka. Hanya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ya khatibat dunya ila nafsiha, wahai orang yang mempersunting dunia untuk dirinya. Tanaha an khidbatiha taslam. Tanaha, hindari dari mempersunting dunia, taslam, ente selamat. Ya, artinya apa? Kalau kita kenal sama wanita cuman kenal doang, jangan anggap itu pacar. Apalagi ente anggap istri. Karena kalau ente anggap pacar atau istri, itu nama wanita ada di hati. Begitu juga dunia. Dunia itu jangan ente taruh di hati. Boleh, silakan, cuma di tangan ente aja. Tidak. Kalau udah di hati, masya Allah, tanya aja yang punya bini. Bisa batal tuh berbuat kebaikan. Bini lagi yang ngalangin, bini lagi yang ngalangin. Bener nggak? Wajar, dia sayang sama bini, dia belain istrinya, ya wajar, ya itulah cinta. Cinta itu ya di luar logika. Wajar. Ya kan? Begitu juga kalau memang dunia itu ada di hati ente, sangat sulit ente berbuat baik dengan dunia yang ente miliki. Sama. Makanya kalau istri jangan taruh di hati, taruh Allah di hati kita. Dan istri adalah untuk menguat cinta kita kepada Allah, bukan disuruh misah sama istri ya. Cinta itu anugerah. Kita cinta sama wanita itu anugerah. Lah ada orang cinta bukan sama perempuan, sama laki-laki. Nah, bukan anugerah itu. Dan musibah. Innal ladzi takhtub gadara. Sunya yang ente persunting ada penipu. Penipu. Yang ente persunting itu penipu. Ente jadikan dunia sebagai wanita pilihan ente, atau ente yang cintai, itu nipu ente itu. Gadara. Ini sifatnya umum ya, bukan jangan udah balik ini dia soleha, lu penipu lu. Kata kitab ya. Lah kacau ini. Ente belajar tuh di kitab di Ustaz Hamzah ada. Itu lu penipu katanya. Udah syukur lu nikah sama gua. Dah, jangan begitu dong bang. Ini salah nerap nih ilmunya. Innal islati itu maksudnya dunia, gadara, penipu. Qaribatul ars, ya, cepat, ya, cepat ente di persandingan apa? Akan cepat untuk dalam pernikahan, ya, cepat pernikahan minal ma'atim, qaribatul arsi minal ma'atim, pernikahan yang dekat kepada kehancuran. Ma'atim itu udah hilang, terputus. Qaribatul arsi minal ma'atim. Subhanallah. Jadi pernikahan yang dekat kepada kehancuran. Nggak lama itu. Ente cinta dunia nggak lama, dunia bakal habis. Cintanya masih ada, dunia itu berlalu tapi bekasnya ada. Tapi seandainya dunia itu meninggalkan Anda dengan cara begitu, dia akan menitipkan penderitaan untuk Anda.
hati-hati. Dunia pasti berpindah. Ya namanya dunia ya orang harus hati-hati. Itu wajar lah, ada dulu kaya sekarang miskin, itu biasa. Tapi yang kita hindari jangan sampai dunia itu meninggalkan kita, memberi bekas kesedihan. Itu yang bahaya itu. Kalau orang sekarang susah, besok senang atau senang susah, itu putaran dunia. Awas ya, dunia berputar. Dari dulu bang berputar. Kalau nggak berputar kita jatuh udah. Artinya nasib orang itu berputar, silakan. Antum harus siap. Dunia itu berputar, harus siap. Dulu kita kaya, sekarang miskin, harus siap. Emang itu putaran dunia, tapi jangan sampai dunia ini meninggalkan kita dengan apa? Memberikan dari tidak. Kalau kita ditinggalkan dunia, tapi kita megang dunia dengan baik-baiknya, subhanallah, kita akan dititipkan kemuliaan oleh dunia. Dia berlalu, tapi dunia itu meninggal memberikan kita kemuliaan. Dan Ustaz sadari, iya begitu. Ustaz sadari, kalau dulu Ustaz punya warung di Pondok Ungu itu bukan warung, apa namanya? Konter itu khusus Naria. Itu keuntungan Naria itu. Daerah apa? Pondok Ungu itu khusus Naria. Ustaz gak otak-atik gitu. Itu omsetnya kira-kira hampir 5 atau 5 jutaan. Hampir 5 jutaan. Itu khusus Naria. Bagi sama dapat duit 2 juta, 3 juta. Itu toko itu 20 tahun yang lalu. Nah itu khusus sumbangan untuk Naria. Satu toko lagi yang di Keranji. Hasilnya buat apa? Buat orang-orang yang apa? Yang membutuhkan dana sakit dari guru-guru atau siapa, ada orang maulid, dua. Kalau pusat itu buat pesantren. Nah, ada nggak sanggup begitu? Hah? Untuk melewati begini kan tidak. Kalau dia belum sanggup, jangan jadi orang kaya. Jangan. Jadi update kisah nih. Bukan, makanya kalau kenapa guru ya aja susah mulu. Emang lu diciptakan yang malah susah. Kenapa guru? Karena kalau lu senang guru sama Allah. Enggak guru, nah, minta mau jam gua. Ngomongnya sama Allah. Ada hikmah di balik ini, bukan ini aja. Banyak hikmah. Ini biar antum tahu nih murid-murid anak. Hah? Sanggup nggak? Kalau ono yang pusat ono tuh Bang Marno ya, itu buat bayar material. Selesai pondok hancur usaha. Selesai pondok hancur usaha. Dan itu banyak fitnah. Usaha jalannya. Kita buat pondok itu murni demi Allah, demi Rasulullah, dari keuntungan pesantren. Dan itu bisa antum bicara sama Soli sama gendut ya. Bukan fitnah merajalela. Sanggup nggak? Dan Ustaz setelah bangun itu pesantren tinggal Blasono, ada kenang-kenangan. Nah, Blasono belum rapi ya. Kenapa coba kenang-kenangan? Blasono belum rapi karena tukang itu saya turunin biar bikin fondasi. Fondasi apa rumahnya yang bisa. Fondasi menggali saya tinggal itu. Itu modal 8 juta. 8 juta antum tahu itu tabungan Ustaz 3 tahun sama apa? 8 juta itu tabungan 8 tahun sama Pak Ustadz begitu itu. Jadi arisan taruh. Itu Ustadz ambil 8 juta buat beli apa? Batu sama material. Yang kedua mesen kusen. Pengen kusen, subhanallah kan mahal banget pun.
Tahu Habib Muhsin almarhum dia bilang apa? Lu mau jadiin kusen gua aja lo pakai. Ada orang beli kusen satu rumah, sampai sekarang udah 5 tahun gak dia ambil. Lo gue jual kemana? Ambil terserah bayarnya. Coba itu. Total kusen itu sebenarnya Ustaz harus bayar 30 juta, tapi terserah mau bayar berapa. Coba kan. Orang kalau megang kata guru begini, lakukan apa yang kau sanggup. Lakukan, nanti Allah yang akan menyempurnakan. Itu Ustaz modal 8 juta ngambil tabungan, bukan ngambil uang yang di konter, bukan. Tabungan buat bikin fondasi. Lah kata si Ridho sopir Ustaz selanjutnya bagaimana? Selanjutnya terserah Allah. Lanjutnya terserah Allah lanjutannya. Terserah Allah. Yang penting saya sudah jalankan apa yang bukan pesan dari guru. Makanya dengan pesan guru kita jalankan wasiat perintah guru. Subhanallah, lah merem. Lah bukan saya punya utang sama material, bukan saya punya utang sama siapa, sama si Dedi itu tukang apa? Nah si Dedi punya utang, lah kerja belum minta pon buat bayar seminggu, karena seminggu sekali kita bayar. Lah seminggu guru minta buat apa? Itu buat bayar motor ini. Jadi apa gaji bulanan anin aja dulu. Lah apa beli motor dia lunas dari apa? Ditukar. Nah ini subhanallah. Inilah perjalanannya, katakan pas rapi semuanya, dunia datang sampai di sini aja dulu. Wah, kepuyengan Ustaz hijrah, mau santri pindah, uang pemasukan nggak ada, kebutuhan guru, gaji guru nggak ada. Hijrah, benar-benar hijrah. Hijrah itu meninggalkan segalanya, dunia kita tinggalin, ini semua kita tinggalin. Yang ada cuma niatun wa jihadun, niat pengen terus, wa jihad terus berusaha konsekuen. Jadi perjalanan Ustaz itu Allahu Akbar, kalau dibuat cerita mah ya film sinetron. Itu sekarang masih sinetron aneh-aneh itu. Lah sinetron apa Kiai beri prima kan begitu ya. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah untuk hiburan ya. Ya kan ada cerita kayak siapa kayak gitu ya kan ya, dari mana dipakai gitu ceritanya. Ya khatibah dunia ini ya. Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan insyaallah. Allah akbar. Ya. Wa fi dzalika qila idam tahanat dunya labibun takasyafat lahu min aduwin fi thiyabil sadiqin. Seorang yang labib, cerdas. Orang yang cerdas nih labib. Orang yang cerdas kalau dapat cobaan dunia, orang cerdas. Ya mau lagi senang, mau lagi susah. Itu mau senang, mau susah. Senang ya cobaan, susah ya. Takasyafat lahu, maka akan terbuka. Ya. Maka dunia itu akan terbaku untuknya an aduin, tentang musuh, tentang orang yang berlawanan sama dia dalam bentuk pakaian shodikin, dalam pakaian teman. Jadi ya, ketika dia benar-benar megang dunia, ternyata musuh itu orang dekat dia. Musuh itu sebenarnya orang-orang yang dekat dia. Maka sahabat. Artinya apa? Orang itu hancur bukan karena ama musuhnya. Karena ama musuhnya memang udah jelas dia benci sama kita bisa hindari. Tapi orang yang hancur biasanya ini adalah dengan sebab orang-orang yang dekat dengan. Tapi bagi orang yang cerdas, dia akan bisa mengerti ente siapa. Makanya orang labib itu enggak ke apa,
Orang yang cerdas itu nggak akan apa? Nggak akan jatuh, nggak akan jatuh. Karena dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka itu dibuka. Kalau udah jelas yang ono udah musuh benar, benci sama kita, udah nggak suka sama kita. Tapi orang-orang yang dekat sama kita itu akan terbuka. Oh ini nggak suka sama kita. Oh ini nggak suka sama kita. Oh ini nggak suka kita. Pinggir semua. Tuh orang Allah. Makanya pengusaha-pengusaha itu hancur rata-rata melalui teman bisnis, partner. Hanya berhati-hati. Ya. Wa qila aidan ya raqidal laili masrura bi awwalihi innal hawadisa qad yatrukna ashara. Wahai orang yang tidur di malam hari, ya, mulai awal senang mulu, ingat semua kejadian itu telah mengetuk, ya, ashar. Apa ashar? Yatrukna ashar, cobaan itu, ya, telah datang pada waktu ashar, sebelum. Artinya apa? Dalam hidup ini ketika kita senang, kan diumpamakan tidur. Kalau senang ingat sama Allah nggak tidur. Tapi kalau ente senang, ya, nggak ingat sama Allah, ente ini tidur. Ingat, ya, musibah dan cobaan datang sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum artinya apa? Begitu cepatnya cobaan, ente tidur, melek, sebelum melek ente udah keadaan dan bangkrut. Arti kehancuran seseorang itu gak disadarin. Ketika seseorang memegang dunia, kehancurannya gak bakal disadari. Mereka boleh bangga dengan dunianya, silakan. Apa yang mereka miliki itu akan berpindah dan akan hilang, dan dia pun akan pindah dari dunia ke akhirat. Namun ingat, di saat dia lupa dengan Allah dan lupa dengan tanggung jawab dia, apa yang akan terjadi? Sebelum dia melek, dia udah hancur. Sebelum dia sadar. Nah kalau udah sadar udah hancur. Maka rata-rata orang-orang yang sadar itu kalau udah hancur baru sadar. Kalau lagi sukses mah diingetin, lo agak siapa? Siapa? Nah kalau udah hancur baru ya. Nah biasanya begitu. Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan kesadaran buat kita semua. Bisa kita menjalankan dunia, hati-hati ya, nggak melihat kecil, nggak bilang saya mah Pak, saya mah kecil, saya mah orang terima zakat, nggak bakal ketipu. Udah ketipu lu bilang terima zakat? Hah? Iya kan? Ini dunia ini nggak ngeliat orang loh, nggak. Siapapun akan digibas. Afnal gurun allati kanat muna'amatan karol jadidaini ikbalan wa idbara. Ya, setiap masa-masa yang penuh kenikmatan itu bagaikan karol jadidain, bagaikan apa? Bola dua hal yang baru, datang atau pergi. Itu dunia tuh. Itu dunia. Berputar, ikbalan wa idbara. Kam qad abada surufu dahri min malikin wa kana fi dahri nafa'a wa darara. Berapa banyak perputaran dunia menghancurkan setiap penguasa yang mana ya ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan bahaya. Tapi ingat, berapa banyak yang tadinya memberikan manfaat jadi jatuh, apalagi yang memberikan mudarat. Yang memberikan manfaatnya banyak, yang jatuh itu dunia. Niatnya baik banget, di tengah jalan hancur. Itu yang niat baik loh. Apalagi yang darar. Jadi
hati-hati. Bermain dengan dunia itu hati-hati. Hah? Bermain dengan dunia hati-hati. Kalau untuk jaga-jaga, ya Allah susah. Ente kaya, bayar zakat. Alhamdulillah jaga, tapi jarang selamat juga. Kegoda juga dia. Maka cari az-zakatu, ya kan, tuhsinul amwal. Zakat itu menjaga harta yang ente miliki, keluarkan zakatnya. Belum bisa itu. Harus dengan sedekah, karena sedekah itu tazku, menambah. Jadi kuatkan zakat sedekah ente, di samping kuatkan zakat ente. Ini menjaga kita perhitungan. Kan guru, kewajiban kita kan apa yang ada di sekarang guru ya. Kalau yang udah kita makan gak apa-apa. Iya benar dia. Udah habisin aja dia. Pas waktu zakat guru gak wajib zakat saya. Habis di mobil, di ini, beli ini. Udah gak wajib. Tapi Allah gak mungkin bisa dibohong. Ketika Anda menggunakan uang itu, Allah tahu apa yang ada di hati Anda. Orang kaya nggak sempat zakat, bagaimana urusannya? Orang kaya nggak bisa ngeluarin. Karena apa? Karena uang yang ada dalamnya udah dia belanjain, ya udah. Kalau dalam perputaran mazhab Syafi'i kan begitu ya. Berapa sisanya? Udah. Sebenarnya dia nangis. Harus nangis, ya Allah. Dengan segala apa yang kumiliki, aku bukan termasuk orang yang wajib ngeluarin zakat, tapi bangga, alhamdulillah ngeluarin zakat. Lah bangga. Makanya banyak pengusaha buka nggak wajib terima zakat, banyak. Yang punya PT-PT itu, karena dihitung-hitung hartanya habis dengan utangnya. Dan itu pun caranya minjem, misalnya minjem dari bank konvensional, nggak wajib zakat ya. Kenapa? Allah sedekah min gulul, Allah nggak akan terima sedekah dari barang haram. Apalagi zakat, sedekahnya jangan. Banyak orang makanya bersyukur kepada Allah. Ada orang kaya yang benar murni mengeluarkan zakat, memang diolah dengan murni dan diberikan dengan murni. Jadi orang kaya. Dan orang kaya begitu yang seperti ini adalah orang kaya yang punya pahala seluruhnya. Kenapa? Satu contoh, orang kaya model begini, dia akan mendapatkan pahala sholat karena dia membantu orang sholat. Dia akan mendapatkan pahala puasa karena dia membantu orang puasa. Dia akan mendapatkan zikir, pahala zikir, padahal dia zikirnya sedikit, tapi pahalanya dia lebih banyak dibanding orang berzikir, dibanding orang puasa, dibanding ahli ibadah. Karena putaran hartanya begitu sangat murni. Luar biasa nggak? Zaman sekarang susah. Jadi orang kaya itu susah. Kaya yang benar ya, susah. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan dengan apa yang ada sekarang. Bersyukur dulu udah. Karena gak gampang untuk merubah satu keadaan ke keadaan lain sesuai dengan aturan agama murni. Itu gak gampang itu. Sangat sulit. Makanya udah didoain aja udah. Sambil jalan hidup kayak air gitu. Wahnya ketemu comberan. Wahnya kena solokan. Gak apa-apa. Pas solokan kena hujan, nah ikan betik-betok banyak situ. Tarik, ambilin aja udah. Ketemu betik-betok, nah nanti kalau ketemu laut tuh baru dah. Alhamdulillah itu ketemu laut, nggak main mana ente? Hah? Banyak. Ya, jangan sembarangan. Inilah roh itu. Ini hati-hati kita, hati-hati. Makanya kita bersyukur kepada Allah berikan kita satu hal yang mengingatkan kita siapa kita dan akan kemana kita, diberi kesempatan oleh Allah. La ilaha Syekh Abdul Qadir Jilani lebih baik jual minyak wangi. Syekh Abdul Qadir Jilani jual minyak wangi. Pada kutub Sultanul Aulia muridnya banyak, jual minyak wangi. Itu jual apa? Jual diri. Jangan apa. Jual apa aja, apa ibadah tuh, ibadah itu mau jual apa? Jual songkok, jual peci, jual
sarung, jual apa, bismillah, apa itu bisa buat ibadah kita nggak berharap harus laku. Ibadah nanti dimudahkan oleh Allah. Jangan A, B, C, jangan, udah jalani aja. Allah man yu'alika dunya la baqalaha yumsi wa yusbi fi dunya wa safara. Wahai orang yang memeluk dunia yang enggak akan abadi, pagi sore di dunianya safar, mutar aja tuh hidup. Hah? Enggak ada habis-habisnya. Orang nyari dunia enggak ada habis-habisnya. Maka diatur, bukan dilarang, diatur. Kapan nyari dunia, kapan kerja. Ini kan kita kagak, alasannya banyak banget. Capek guru. Kalau carilah dunia. Dunia itu lelah, tapi jangan melelahkan Anda. Itu bahaya. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan melelahkan Anda. Kalau melelahkan Anda, ibadah udah berantakan. Cari dunia. Apa yang bisa? Menjual apa? Silakan. Apalagi zaman sekarang ini. Ya Allah. Hala taraka dunya mu'anaqatan. Hendaklah kau tinggalkan dunia, ya, dengan keadaan memelukmu. Jangan hatta tu'anik fil fidosi abkara. Sampai kau memeluk dunia di surga, sampai kau memeluk di fidaus abkara, bidadari, perawan sebut. Allah, kelas, jangan apa. Ya udah kita peluk dunia, tapi apa? Untuk memeluk apa? Bidadari. Bidadari itu dia kawin lagi. Gak apa-apa ya, Ustaz Imam ya. Allah, in kunta targi jinanal khuldi taskunuha fa yanbaghi laka alla ta'manara. Sayang kau suka dunia jannatul khuldi, surga abadi yang kau akan tinggal, maka seyoginya kamu jangan merasa aman di api. Dunia ini api. Dunia ini api. Jadi di saat ente dapat kemudahan dunia, coba bukan ciptakan satu hal yang ente, aduh percuma ya gue dapat, gue hidup gini aja. Coba lagi caranya begitu. Jadi ente nggak merasa aman begitu dengan dunia yang ada gembira, kayak lupa kita sama Allah. Gitu. Jadi kalau ente mau selamat, ciptakan di saat ente punya dunia, tapi ente nggak merasa aman gitu. Siap-siap karena dunia yang kita pengen terhabis. Buat apa? Buat ini. Coba bagaimana kayak gitu kan kagak, aman aja, tidur, gemuk badan. Bagaimana kagak gemuk, nggak mikirin apa-apa. Duitnya banyak nih banyak. Ya kan, jangan begitu. Ya Allah, ya Nabi, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita. Amin. Ya. Subul akhlak ada subul akhlak orang-orang apa? Saleh. Waqala Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, berkata Abu Umamah Al-Bahili sahabat Nabi. Lama bu'itha Muhammadun, ketika Rasulullah diutus, atat iblis junudan. Atat iblis junuduh waqal, iblis, tentara iblis itu datang. Ya ke iblis. Waqalu qad bita nabiyyun wa ukhrijat ummah. Tentara iblis bilang sama iblis, Nabi itu diutus dah, umat sudah mulai dah keluar. Kalau hibur dunia, kata iblis, cinta dunia, kalau na'am ya. Galu na'am. Lain kali hibur dunia ma'ubali Allah ya'budul awtan. Kalau mereka cinta dunia, maka gak penting bagiku, mereka gak nyembah patung, gak apa-apa. Allah. Cinta dunia, cinta, udah nggak apa-apa, dia nggak nyoba patung, lah apa? Cukup dengan cinta dunia, kehancuran buat mereka. Ngerti apa enggak? Iblis aja aman. Jadi yang ada sekarang orang masuk buat gangguan iblis, gangguan wataknya dia jelek.
La ilaha illallah. Wa inna ma aghdu alaihim wa aru bi thalath. Kata iblis, aku datang ke mereka dan aku pulang dengan 3 hal. Akhdul mal min ghairi haqqi, akhdul mal min ghairi haqqi, wa infaqu fi ghairi haqqi, wa imsaku min ghairi haqqi, wa syarqulu min hadha taba'. Mengambil uang, mencari duit bukan pada dasarnya, budak bunga benar. Ngambil harta enggak benar, infak kagak benar, imsak nahan juga enggak benar. Udah kejahatan. Kalau aku melihat hamba itu melakukan hal ini, wasyaqulu min hadza jaba. Kejahatan sudah ikut. Sekarang orang banyak. Nah, jadi iblis cuma nengok bertiga. Ini bagaimana ngeliatnya? Bagaimana usahanya? Gak benar. 1. Terus dia ngasih kemana? Gak benar. Nahan? Gak benar. Aman. Apa? Jahat semua dia. Kejahatan udah ada di situ. Ini kalau punya harta ini pikirin siapa yang perlu kita kasih. Anak, istri, mertua, orang tua. Ya, pikirin yang benar. Jangan makan sendiri, walaupun orang tua nggak minta. Jangan makan sendiri. Karena apa? Setan aman. Nggak perlu anak ganggu ente, cukup dengan 3 sifat itu udah ente hancur semua. Ya itu, paham semua? 3 nih. Ya, kalau bahasanya dari mana engkau gunakan, untuk dari mana engkau dapatkan, dan untuk apa engkau gunakan. Kalau ente ini salah dalam menggunakannya, hati-hati. Nggak berkah hati ente. Yang ada semua kejahatan ada dalam diri ente. Naudzubillah min. Iblis lama. Muhammad udah diutus, udah. Bagaimana umatnya? Udah mulai banyak yang beriman. Cinta dunia, cinta, kata tentaranya. Biarin. Mereka nyembah patung juga nggak apa-apa tuh, si Hubal, si Uzza, Lata dihancurin nggak apa-apa. Kenapa? Aman kok. Jahat semua nanti. Kenapa? Dengan cinta dunia itu sudah cukup kehancuran bagi kita. Mohon berhati-hati, jangan sampai kita kalau kita punya apa-apa bakal kita tinggal. Pasti. Tapi ingat, bukan berarti kalau begitu kita nggak usah nyari dunia guru ah. Emang kenapa? Ya secara logika susah dong untuk zaman sekarang. Ente punya iman apa enggak? Ente punya iman apa enggak? Ente punya keyakinan enggak bahwa Allah yang mengaturnya, bahwa Allah cinta sama kita, dan Allah lebih tahu dibanding apa yang kita tahu. Kalau memang kita punya, jangan ngomong begitu. Jalanin. Walaupun hidup di dunia zaman sekarang serba sulit. Sulit apanya? Sulit untuk diambil baiknya. Kalau duit mah gampang, nyari duit mah gampang. Di online, di apa, mau rampok, mau apa, bisa gampang sekali nyari duit, bener? Ya, hanya orang yang putus asa aja yang bilang susah. Orang yang putus asa aja yang bilang susah. Jangan. Mudah. Karena Allah sudah ada berikan rezeki madmun. Rezeki Allah, rezeki yang dijamin. Ya, permasalahannya seperti itu. Kebaikannya kita cari susah. Boleh ente punya duit, kebaikan dari duitnya banyak, susah. Boleh ente gak punya duit, kebaikan dari situ susah. Yang susah itu kebaikan, bukan nyarinya. Nyari mah gampang. Kalau ente berbicara nyarinya, ente putus asa. Bilang sekali. Karena ini orang lemah iman dan jiwanya goncang. Udah goncang bingung lagi, pelongo. Ya,
goncang. Maka yang sulit apa? Yang sulit adalah mengambil kebaikan. Seperti punya anak, takut punya anak. Kenapa takut punya anak? Ngasih rezeki guru, saya kan kerja begini, bagaimana ngasih makan anak, haram pokoknya. Tapi kalau sulit untuk mendidiknya, boleh ente batasi punya anak. Karena sulit karena kita mencari kebaikan dari anak itu sangat sulit, maka jangan Anda punya anak. Gak apa-apa. Kalau bini banyak guru, lu jangan ngomong di sini. Jangan bilang di sini, nanti Ustaz bilang marah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jawab subhanallah wa bihamdihi.